Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Summa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal karama wa hadratal jamaah Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulnya, dan harapan terbesar yaumul akhir memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu yang merupakan sunnatullah adalah perbedaan. Perbedaan merupakan kelaziman dan sunnatullah yang tidak mungkin untuk kita tentang dan kita lawan. Karena ini sudah dinas dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nas, yang menjadi khitab dalam ayat ini adalah semua umat manusia. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan perempuan. Dua makhluk Allah yang jelas berbeda dan harus dan wajib untuk dibedakan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat apabila ada seorang laki-laki yang ingin menyerupai perempuan, dan sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Ini perbedaan yang memang harus dibedakan. Kemudian dari laki-laki dan perempuan itu waja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban, berbangsa-bangsa. Di dunia ini mungkin ada ratusan bangsa. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Jangankan di dunia, di Indonesia aja mungkin ada puluhan bahkan ratusan suku. Setiap suku punya culture yang berbeda, punya budaya berbeda, punya bahasa yang berbeda, bahkan mungkin punya kepercayaan, keyakinan, dan agama yang berbeda. Kemudian Allah tidak memandang, menilai dari apakah dia laki-laki atau perempuan, dia dari bangsa mana, dari suku mana yang mulia, tidak. Tapi Allah punya tujuan dari setiap perbedaan itu lita'arofu, untuk saling mengenal. Dalam tafsir lain, untuk saling melengkapi. Tidak ada suku yang lebih istimewa dibanding suku lain. Tidak ada bangsa yang istimewa dibanding dengan bangsa lain. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan khusus untuk bangsa Arab dibanding dengan bangsa Ajam. Bangsa Ajam itu bangsa yang di luar Arab atau non-Arab. Semuanya sama, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan yang ada dalam dirinya. Dan tadi lita'arofu, untuk saling melengkapi. Kita di Indonesia ini lebih contoh lebih sempitnya.
Dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai macam suku bahasa, terdiri dari bahasa, budaya dan lain sebagainya, tapi semuanya untuk saling melengkapi. Tidak untuk saling menjelekkan, tidak untuk saling menghina. Karena memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan kepada kita untuk menyikapi perbedaan ini. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ayat yang tadi hitopnya adalah semua umat manusia, kalau ayat yang ini lebih spesifik kepada orang-orang yang beriman. La yaskhar, janganlah saling menghina antara satu kaum dengan kaum yang lain, antara suku dengan suku yang lain, antara satu ormas dengan ormas yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, karena bisa jadi yang direndahkan, yang dihina ternyata mereka lebih berprestasi. Kita ini Pak terkadang terjebak berantem tahunan. Di musim-musim maulid kayak seperti ini di media sosial luar biasa. Yang merayakan maulid menghina yang tidak merayakan maulid, sementara yang tidak merayakan maulid menuduh perayaan maulid bid'ah, sesat, neraka dan sebagainya. Ini perkelahian di medsos yang rutin tahunan. Nanti menjelang pilkada rutin tahunan berantem lagi, pemilu begitu lagi, terus saja saling merendahkan, saling menghina. Padahal Quran sudah menyebutkan secara jelas, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Jangan menghina antara satu suku dengan suku lain, satu kelompok dengan kelompok lain, satu ormas dengan ormas yang lain, yang satu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Karena bisa jadi yang dihina, yang direndahkan itu justru lebih baik. Lalu bagaimana kita selayaknya seorang muslim yang berpikir bijak dan dewasa menyikapi perbedaan yang ini merupakan sunnatullah yang tidak mungkin untuk kita tentang. Dan memang yang menghendaki perbedaan sendiri itu Allah. Misal kita baca dalam surah Hud, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Ada ayat yang hampir mirip dalam surah Al-Maidah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Dua ayat yang hampir mirip, hanya ada sedikit redaksi yang berbeda. Kalau dalam surat Hud tadi, walau syaa rabbuka la ja'alan nas ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah menginginkan, menghendaki, tentu Allah akan menghendaki umat manusia ini hanya satu agama saja, satu pemikiran saja. Dalam ayat yang lain yang hampir mirip redaksinya, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau ini lebih spesifik, kalau seandainya Allah menghendaki kalian yang dimaksud adalah orang-orang yang beriman. Kalau Allah menghendaki, seandainya Allah menghendaki, tapi yang ternyata Allah tidak menghendaki. Kalau Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Allah akan menjadikan hanya satu umat saja. Tapi ternyata Allah menghendaki perbedaan. Ada satu hadis yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Hashimi dalam Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Ada 3 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 2 diijabah oleh Allah, yang 1 tidak. Yaitu ketika Rasulullah meminta umatnya ini disatukan dalam satu saja. Tapi doa ini ternyata ditolak oleh Allah. Maka benar terjadi ketika Rasulullah wafat. Di masa Abu Bakar masih kompak dalam satu komando. Di masa Umar masih kompak. Tapi begitu di masa Khalifah Utsman, benih-benih pertikaian udah mulai tumbuh.
Kemudian mulai meluas di masa Khalifah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai akhirnya berganti ke Bani Umayyah oleh Muawiyah dan terus berlanjut sampai sekarang. Dan ini memang yang dikehendaki oleh Allah dinas dalam dua surat, dalam surah Hud dan surah Al-Maidah ini. Lalu untuk menyikapi itu, kita sebagai seorang muslim yang pertama bersikaplah bijak dan dewasa. Jangan sampai hanya karena perbedaan masalah furu'iyah sehingga kita menjas saudara kita yang seiman menjadi kafir. Ini kan banyak beredar di media sosial, hanya berbeda dalam masalah furu'iyah, kemudian turun vonis bid'ah, turun vonis sesat, turun vonis neraka dan lain sebagainya. Ini sikap yang tidak bijak. Sementara kita kadang juga langsung menyerang balik. Tentu bijaklah di antara kita mencari titik temu perbedaan yang ada di antara kita umat Islam ini. Dalam konteks ini misalnya antara yang merayakan maulid dan yang tidak merayakan maulid. Tentu ada titik temu, yaitu sama-sama mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya tentu punya cara yang berbeda. Bagi yang merayakan maulid, mereka beralasan perayaan maulid adalah ekspresi kecintaan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak merayakan maulid juga yakin mencintai Rasulnya, cuma punya cara yang berbeda. Contoh kasus, ketika ada saudara kita, keluarga kita yang meninggal, kelompok satu mengadakan ritual tahlilan 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Alasan mereka, ini adalah cara kami mendoakan keluarga kami yang telah tiada. Sementara yang tidak merayakan tahlilan, saya yakin juga mereka mendoakan keluarganya yang sudah tidak ada, cuma pakai cara yang berbeda. Lah, dari perbedaan dua cara pandang ini tentu ada titik temu, yaitu sama-sama mendoakan keluarganya yang sudah tidak ada. Satu ayat bisa menimbulkan penafsiran yang berbeda, tapi akan ada tetap titik temu antara keduanya. Kemudian sikap kita dewasa yang selanjutnya hendaknya lah mentoleransi. Kita yang berbeda agama saja kadang bisa toleransi, tapi kenapa yang seagama, syahadatnya sama, sholatnya sama, zakatnya sama, puasanya sama, berangkat ibadah haji dan umrohnya sama, kenapa yang satu kesatuan yang banyak persamaannya kadang kita sulit untuk bertoleransi? Lah, kalau kita masing-masing kelompok, masing-masing ormas, masing-masing perbedaan-perbedaan itu bisa menyikapi dengan dewasa, insya Allah perbedaan ini justru akan menampakkan keindahannya. Sebuah taman itu akan tertampak lebih indah ketika terdiri dari bunga-bunga yang berbeda. Begitupun kita, Indonesia ini dengan semboyannya yang terkenal Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu juga. Begitupun Islam ini walaupun berbagai macam mazhab, manhaj dan lain sebagainya, tapi tetap dalam hal usul terhadap pokok-pokok ajaran tetap sama, hanya furu'iyah yang berbeda. Maka jangan sampai furu'iyah menyebabkan kita bertikai, dan kalau umat Islam bertikai, yang bertumpuk sorai berbahagia adalah umat lain yang tidak menghendaki Islam ini maju. Maka ke depan kita mohon pada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, menyikapi perbedaan yang itu merupakan sunnatullah yang tidak mungkin untuk ditentang. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.